Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali pada pembelajaran sosiologi. Ilmu sosiologi. Kali ini kita akan mempelajari pengertian sosiologi, ciri-ciri sosiologi, sejarah munculnya sosiologi, sosiologi sebagai ilmu pengetahuan, tokoh dan teori sosiologi, serta cabang-cabang ilmu sosiologi. Yang pertama, membahas tentang sosiologi. Menurut Anda, apa yang dimaksud dengan sosiologi? Masih ingat slide-slide kemarin yang pernah saya berikan? Ya, sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari hubungan atau interaksi sosial antar manusia, proses sosial, struktur sosial, dan perubahan sosial dalam masyarakat. Ciri-ciri sosiologi. Apa sih ciri-ciri sosiologi? Nah, kalian tahu semua hal pasti punya ciri-ciri masing-masing. Kayak tubuh kalian, namanya siapa? Bella. Bella punya ciri-ciri nggak? Punya. Ciri-ciri apa aja? Yang pertama, empiris. Sosiologi mempunyai ciri-ciri pertama empiris. Kedua, teoritis. Ketiga, kumulatif. Keempat, non-etis. Nah, ciri-ciri sosiologi ada 4 hal tersebut. Apa sih 4 hal itu? Yang pertama, empiris. Empiris merupakan ilmu pengetahuan yang didasarkan pada kenyataan menggunakan akal. Jadi apapun yang tidak bisa masuk akal tidak termasuk sosiologi. Sosiologi merupakan yang menggunakan akal. Hal-hal yang bisa diakal atau dinalar. Kedua, teoritis. Apa sih teoritis itu? Teoritis merupakan ilmu pengetahuan yang menarik kesimpulan sebab akibat. Semua hal pasti akan ada sebab akibatnya, maka sosiologi pasti akan mempunyai ciri-ciri ada sebab akibat. Contohnya apa? Ada perempuan di pinggir jalan merokok. Kalau dilihat pasti akan ada sebab akibat kenapa kok dia sampai merokok di pinggir jalan. Itu teoritis. Ketiga, kumulatif. Kumulatif merupakan ilmu pengetahuan dengan argumen yang didasarkan pada sebuah teori. Berarti kumpulan argumen. Argumen itu apa sih? Argumen itu pendapat-pendapat orang-orang, tetapi tetap menggunakan teori. Yang keempat, non-etis. Non-etis itu apa? Ilmu pengetahuan yang tidak memandang baik dan buruk sebuah kejadian. Jadi, bila ada sebuah hal yang buruk pun ataupun baik, pasti semuanya akan dipelajari dalam sosiologi. Sejarah munculnya sosiologi. Nah, sosiologi berawal dari filsafat. Filsafat itu apa? Ilmu untuk berpikir atau mengangan-angan. Nah, dari filsafat pecah menjadi filsafat umum dan filsafat khusus. Di filsafat umum ada metafisika, epistemologi, logika, aksiologi. Metafisika itu sering disebut tentang ketuhanan. Logika biasanya menjadi matematika. Aksiologi kalau di sini menjadi sopan santun, adat atau kebiasaan. Filsafat khusus ada filsafat pendidikan, filsafat hukum, sejarah, seni, dan filsafat sosial. Nah, cikal bakalnya sosiologi adalah filsafat sosial. Apa itu filsafat sosial? Pemikiran-pemikiran tentang sosial di masyarakat.
Awal kemunculannya dari filsafat itu membahas tentang masyarakat. Jadi intinya adalah masyarakat awal munculnya. Di abad ke-19 muncul filsafat sosial, lahirnya sosiologi. Jadi sosiologi lahir pada abad 19. Munculnya teori sosiologi mikro, sosiologi modern itu baru saat ini abad ke-20. Sosiologi sebagai ilmu pengetahuan. Kenapa sosiologi disebut ilmu pengetahuan? Karena pertama, memuat pengetahuan yang dapat dibuktikan, bisa dinalar, dibuktikan. Kedua, materinya tersusun secara sistematis. Ketiga, fakta dan pemikiran. Sosiologi pasti menggunakan fakta dan pemikiran. Yang keempat, sosiologi dapat diuji kebenarannya. Jadi kalau ada berita-berita hoax, sosiologi tidak membahas itu. Hakikat ilmu sosiologi. Apa sih ilmu sosiologi itu? Pertama, sosiologi merupakan ilmu dari ilmu sosial. Yang kedua, ilmu pengetahuan yang berdisiplin normatif, pengetahuan murni, pengetahuan abstrak, pengetahuan pola umum, pengetahuan empiris dan rasional, dan ilmu pengetahuan umum. Nah, ini ada tokoh-tokoh. Ini Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun itu siapa? Orang Islam yang menjadi tokoh sosiologi pertama. Sebenarnya bapak sosiologi Ibnu Khaldun. Dia mempunyai muqaddimah yang besar tentang membahas masyarakat. Akan tetapi dalam ilmu sosiologi modern yang menjadi bapak sosiologi yaitu Auguste Comte. Kalau diurutkan Auguste Comte sama Ibnu Khaldun, duluan mana? Duluan Ibnu Khaldun. Tapi dia membahasnya dalam sebuah kitab yang besar. Terus ada Karl Marx, Max Weber, dan Ferdinand Tönnies. Ada juga tokoh-tokoh teori sosiologi modern. Yang ini, yang modern itu J. Wilbur Mills, Lewis Althusser, Ralph Dahrendorf, Anthony Giddens. Ini tokoh-tokoh yang modern. Cabang-cabang ilmu sosiologi. Cabangnya apa aja? Ilmu sosiologi biasanya bisa membahas tentang sosiologi keluarga, sosiologi politik, agama, pendidikan, pedesaan, perkotaan, dan lain-lain. Kalau dalam ilmu waktu kuliah, sosiologi sering disebut keranjang. Karena apa? Semua ilmu bisa masuk ke dalam ilmu sosiologi. Terima kasih.